warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang ingin membahas tentang rezim internasional. Yang anggota kami di sini yang bernama Fikri Fadila, Muhammad Farel Wais, Rahmadini Anjani, dan Raja Alia Diamarani. Dan saya sendiri yang bernama Zana, saya di sini posisinya sebagai host. Dan nanti pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Fikri Fadila, dan pembahasan kedua nanti akan dibahas oleh Muhammad Farel Wais. Yang ketiga nanti pembahasannya akan dibahas oleh Raja Alia Diamarani, dan selanjutnya nanti yang terakhir pembahasannya akan dibahas oleh Rahmadini Anjani. Dan baiklah, di sini kami membahas tentang rezim internasional, tentang GATT, WTO, dan UNCLOS. Baiklah, selamat menyaksikan video kami. Semoga teman-teman semua mengerti. Terima kasih. Perdagangan internasional memainkan peran penting dalam hidup manusia dalam era globalisasi sekarang ini. Perdagangan yang kita nikmati saat ini tidak akan ada tanpa perwujudan dari institusi politik global yang memungkinkan kerangka perdagangan internasional. Peran struktur politik internasional yakni WTO, GATT, UNCLOS membantu perdagangan internasional meningkat sangat besar dalam 60 tahun terakhir. Rezim perdagangan inilah yang mengatur perdagangan global bisa seperti sekarang ini. GATT, General Agreement on Tariff and Trade. Kemunculan GATT adalah untuk mempromosikan perdagangan dunia yang lebih bebas dan adil, terutama dalam hal pengurangan tarif. GATT merupakan organisasi perdagangan dunia saat itu yang berbasis pada sistem nilai tukar tetap. GATT berpegang pada prinsip multilateralisme, di mana semua aturan perdagangan diperluas tanpa diskriminasi pada semua anggota GATT. Unilateralisme, bilateralisme, dan blok perdagangan dilarang kecuali pada kasus-kasus tertentu. Selain itu, ia juga berprinsip pada timbal balik, di mana ada kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam GATT juga ada konsultasi untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan. Meski demikian, GATT juga memiliki kekurangan, yaitu ruang lingkup yang terbatas. GTT pada kenyataannya seperti sebuah forum negosiasi daripada organisasi internasional. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam GATT masih terbatas, dan yurisdiksinya hanya terbatas pada barang-barang manufaktur saja. Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan Uruguay Round antara tahun 1986 sampai dengan 1994, serta perundingan sebelumnya di bawah General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT sendiri. WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota, di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepabeanan terpisah. Saat ini WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah Doha Development Agenda atau DDA yang dimulai tahun 2001. Pengambilan keputusan di WTO umumnya dilakukan berdasarkan konsensus oleh seluruh negara anggota. Badan tertinggi di WTO adalah Konferensi Tingkat Menteri atau KTM yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Di antara KT, kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan WTO dilakukan oleh General Council. Di bawahnya terdapat badan-badan subsider yang meliputi dewan, komite, dan subkomite yang bertugas untuk melaksanakan dan mengawasi penerapan perjanjian-perjanjian WTO oleh negara anggota. UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1982 untuk mengatur masalah kelautan telah menghasilkan Konvensi Hukum Laut atau the United Nations Convention on the Law of the Sea dengan 320 pasal dan 9 lampirannya. Jika dibandingkan dengan hasil konferensi-konferensi sebelumnya,
Konvensi ini mengatur secara lengkap dan menyeluruh tentang semua rezim-rezim hukum laut.